قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Ini ada riwayat dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau bercerita, dulu Nabi pernah papasan dengan seseorang yang lagi gantungan dengan tirai Ka'bah. Ya kayak mengangkat dua tangannya kemudian ditempelkan di tembok itu. Orang itu mengatakan, as'aluka bi hurmati hadzal bait, ya Allah, aku minta kepada Engkau ya Allah dengan kemuliaannya Baitullah ini. Apa yang diminta? Engkau ampuni aku ya Allah. Maka Nabi dengar kata-kata itu, Nabi berkata, ya Abdullah, wahai hamba Allah, mintalah dengan kemuliaan kamu sendiri, jangan wasilah Ka'bah, wasilah diri kamu sendiri. Kenapa ya Rasul? Karena kemuliaannya orang yang beriman itu melebihi kemuliaannya Baitullah ini. Ya, orang yang beriman itu lebih mulia daripada Baitullah. Ya. Maka orang itu ketika minta kepada Allah wasilah Ka'bah, ditegur oleh Nabi, nggak usah wasilah pakai Baitullah, tapi wasilah diri kamu sendiri, karena diri kamu itu orang beriman, nilainya lebih mulia dari Baitullah. Ya. Maka orang itu mengatakan, ya Rasul, bukannya aku tidak mau wasilah dengan diriku, tapi karena aku tuh punya dosa yang besar ya Rasul. Apa itu? Aku punya harta banyak, ternakku banyak, kudaku banyak. Tapi dulu pernah ada orang tuh datang minta kepadaku syai'an, sedikit ya dari hartanya atau ternaknya. Faka'anna syu'latan min narin takhruju min wajhi. Dikala itu ketika dia itu minta sama aku, seakan api itu keluar dari wajahku, mengkerang gitu loh ya, marah gitu. Ada orang kan memang begitu, kalau datang orang minta marah gitu, bisanya cuma gadong aja, kerja kan gitu kan. Ada orang kan begitu. Ini ada orang minta, langsung dia tuh marah besar, diibaratkan seakan tuh wajahnya keluar api. Maka Nabi SAW berkata, tanahani, kalau begitu kamu jangan deket-deket aku. Kalau ya fasik, mungkin kalau bahasa kita kasar itu ya dasar orang fasik. Ya fasik, la tahrikuni binarikan, kamu jangan bakar aku dengan api kamu itu. Walladzi nafsi biyadik, Nabi bersumpah-sumpah demi jiwa ragaku yang ada dalam kekuasaannya Allah. Kalau umpama kamu tuh puasa 1000 tahun, sholat 1000 tahun, mati bakhil, mati dalam keadaan bakhil, pelit, pikir, Allah akan jungkalkan kamu dalam api neraka. Ancamannya dari Nabi. Apa kamu nggak tahu? Kata Nabi, bahwa orang yang kikir itu, bahwa kikir itu termasuk kufur, ya kan? Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kufur, tidak bersyukur. Jadi kikir atau bakhil itu masuknya berarti tidak bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan. Lah kufur itu adanya di neraka. Sebaliknya kalau dermawan itu adalah termasuk iman. Ya. Nah, iman itu ada dalam surga. Ya. Kalau kita suka dengar ceramahnya Gus Baha itu kayak Pak Sur ya kan, suka ngaji sama Gus Baha di TikTok. Ngajinya di TikTok. Itu kalau orang kaya bakhil itu wajar, biasa. Maka kita nggak usah heran kalau orang kaya bakhil.
Oh, iya. Emang orang kaya tuh Bahir. biasanya kayak gitu. Tapi kalau ada orang kaya yang dermawan, yang itu kita heran. Karena langka dan sedikit orang kaya kok dermawan. Ya, jadi potensi besar orang kaya itu adalah bakhil. Maka jaminannya, janjinya juga janjinya dari Allah ya dimuliakan oleh Allah. Di sahabat juga banyak orang-orang yang kaya yang mereka menghabiskan hartanya untuk perjuangan dakwah pengembangan agama Islam. Ya, karena sodako pernah ditanyakan ayu sodako afdal. Ya. Sodako yang paling utama itu yang seperti apa? Aktaruha faktaruha, yang paling banyak. Yang paling banyak itu yang paling bagus. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalau sedikit kan enggak kita cintai. Kalau banyak itu yang kita cintai. Yang banyak yang kita cintai kalau kita sedekahkan, nah itu baru akan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pokoknya kita ya harapannya kalau kita suka kumpul sama orang masjid, buka kotak amal, ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang putih, ada yang sobek. Ada yang sobek. Saya suka ngamati begitu kan, kumpul sama kayak Kang Juna kan suka ngitung itu kan. Jadi ketika buka kotak amal tuh, masya Allah merah keempat gitu kan. Jadi di dalam hati kecil kita itu kapan gitu ya kan. Kapan saya bisa merah 4 gitu kan. Satu udah luar biasa gitu. Kirain kapan ngamal sama saya. Jadi kalau suka buka kotak amal suka begitu. Lihat yang biru kapan bisa masukin yang biru ya. Jadi ada orang tuh memang saking ya nggak tahu nilainya 440.000 kayak 4.000 itu ya kan, seakan gampang banget ya. Jadi apa namanya tisu dikasih lembaran merah 5 masukin di kotak masjid yang jalan ya, kalau di kampung kan 200 saja masuk catatan ya kan, ini Fulan bin Fulan 200.000 untuk dihadiahkan buat awal pahalanya buat almarhum almarhumah gitu. Al-Fatihah gitu. bukan untuk pamer tidak ya, tapi untuk penyemangat yang lainnya. Masa dia mampu saya nggak mampu. Kadang-kadang kita penilaiannya apa negatif ya, orang diumumkan di masjid Fulan bin Fulan 100.000 pahalanya dihadiahkan kepada almarhum almarhumah. Itu sebetulnya positifnya adalah untuk mendorong yang lainnya ada sifat fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam bersedekah. Ya, semoga kita dijadikan oleh Allah termasuk orang yang dermawan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya.